Bojonegoro, Jawa Timur. Bengawan Mati adalah aliran sungai Bengawan Solo yang terputus dan kini air mengendap mengubahnya menjadi seperti danau. Tepatnya berada di Desa Pilang, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro yang juga berseberangan dengan Desa Campurjo di wilayah Kabupaten Tuban. Menurut beberapa sumber, sekiranya tahun 1967 terjadi banjir di wilayah Pilang dan sekitarnya yang menyebabkan sungai Bengawan yang mulanya mengalir seperti huruf U terputus menjadi seperti huruf O. Hal itulah yang membuat Desa Campurjo pun terputus seperti pulau yang dikelilingi oleh Bengawan. Hingga di tahun 1990-an, karena banyaknya endapan lumpur pasca banjir itu pun akhirnya menyatukan Desa Campurjo dengan Desa Pilang. Dan sepertinya sejak itulah masyarakat menyebutnya Bengawan Mati. Dulunya, Bengawan Mati tersebut dijadikan sebagai sumber mata air masyarakat Pilang dan juga sekitarannya, mulai dari mandi, mencuci pakaian, dan keperluan rumah tangga lainnya. Karena dahulu tidak banyak masyarakat Pilang yang memiliki sumur, maka Bengawan Mati dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Tapi itu dulu, karena sekarang sudah tidak lagi. Pasalnya seiring waktu berjalan dan zaman sudah berganti, para warga kini mulai memiliki sumur di rumahnya masing-masing. Dan mulai kisaran tahun 2000-an, Bengawan Mati kini beralih fungsi menjadi sebuah tempat wisata serta juga pengairan di hampir 20 hektar sawah milik para petani di Pilang. Pada dasarnya, Bengawan Mati sekarang tetaplah menjadi tempat yang membawa berkah dan juga manfaat untuk warga sekitar. Tapi di antara semua keelokannya itu, ternyata Bengawan Mati banyak sekali menyimpan misteri dan kisah-kisah kelam. Orang-orang yang hilang tenggelam. Sebetulnya Bengawan Mati itu tidak begitu dalam, bahkan hamparan air paling tengah saja dalamnya hanya seukuran leher orang dewasa. Tapi entah mengapa, tragedi korban tenggelam seperti sudah menjadi agenda tahunan di sana. Ada satu kejadian yang menyeret nama sungai Bengawan Mati. Kejadian yang cukup menggemparkan dan menyisakan misteri sampai saat ini. Kejadian itu berlaku pada tahun 2007. Menimpa seorang laki-laki yang tinggal di sekitaran daerah sungai yang sudah mati itu. Pada suatu siang menjelang sore di tahun 2007, terlihat seorang wanita yang berjalan tergopoh-gopoh mendatangi rumah mertuanya untuk mencari suaminya yang belum juga pulang. Suaminya itu bernama Agung. Ia pergi dari rumah sejak pagi tadi. Setelah sempat terlibat cekcok dengan dirinya, entah sepelik apa masalah rumah tangganya saat itu. Yang jelas, menurut sang istri, suaminya tiba-tiba pergi dari rumah, meninggalkan perdebatan di antara mereka. "Assalamualaikum, Pak. Apa Mas Agung datang ke sini?" tanya sang istri pada sang mertua. "Waalaikumsalam. Masuk, Dok." "Loh, Agung gak kesini, Dok. Ada apa, toh?" tanya sang mertua. "Anu, Pak, tadi kami bertengkar, terus Mas Agung langsung pergi, entah kemana. Pas saya hubungi sudah ndak bisa. Saya pikir Mas Agung datang ke sini, Pak," ungkap sang istri. "Oh iya, Dok. Nanti kalau Masnya ke sini, Bapak langsung kasih tahu ya, supaya dia pulang. Kamu yang sabar ya, Dok," ucap sang mertua kepada menantunya. "Iya, Pak, makasih. Mungkin Mas Agung lagi ke rumah temannya, nanti juga pulang," ujar sang istri sambil menahan tangis. Setelah selesai, dia pun langsung berpamitan pulang pada mertuanya itu. Tak ada prasangka apapun kala itu. Istri Agung menganggap jika suaminya itu memang sengaja pergi sejenak untuk sekedar menenangkan diri. Istrinya juga berasumsi kalau Agung sepertinya tidak akan pergi lama-lama, mengingat tadi saat meninggalkan pertengkaran dengan istrinya itu, Agung tidak membawa apa-apa selain sandal jepit dan pakaian yang ia kenakan.
Hingga setelah beberapa jam berlalu, kekhawatiran pun kini mulai muncul. Ketika sampai sore hari menjelang, Agung itu tidak kunjung pulang ke rumah. Istri Agung yang mulai resah pun sempat berusaha mencari, tapi karena tidak kunjung didapati, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya sambil berharap dan menunggu kepulangan suaminya itu. Hingga jam pun berganti dan jam pun juga berlalu, dengan istri Agung yang kini mulai semakin cemas dan khawatir karena nyatanya sampai saat ini Agung sang suami itu tak kunjung pulang ke rumah. Malam itu yang belum terlalu larut, istri Agung yang sepertinya mulai mempunyai firasat tidak enak pun lalu memutuskan untuk kembali keluar mencari suaminya lagi. Ia bertanya kepada beberapa orang tetangga apakah mereka sempat melihat Agung, namun sayangnya tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Sekali lagi, istri Agung pun kembali pulang dengan kabar yang hampa. Ia tetap menunggu sang suaminya itu dengan sesalnya atas pertengkaran yang terjadi tadi. Tapi ternyata semuanya tetap saja, keadaan tak juga berubah. Bahkan hingga esok hari tiba, Agung masih belum pulang. Hari ini adalah hari kedua perihal Agung yang tak kunjung pulang ke rumah. Entah bagaimana caranya, yang jelas hari ini warta menghilangnya Agus pun mulai tersebar semakin luas di wilayah itu. Mulanya semua masih menganggap jika itu adalah hal biasa, apalagi setelah mengetahui keterangan dari istri Agung. Banyak sekali orang yang berasumsi kalau itu hanyalah efek lazim dari sebuah pertengkaran saja. Akan tetapi, asumsi itu tidak bertahan lama. Setelah munculnya keterangan dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, orang itu bersaksi bahwa kemarin siang dirinya sempat melihat Agung sedang berendam di salah satu sisi dari Sungai Bengawan Mati. "Bu, kemarin itu saya bertemu Agus sedang berendam di sungai. Terus saya tanya sama dia, ngapain di situ? Tapi anehnya, si Agung ini diam saja melamun dan tidak menjawab sapaan saya. Karena kebetulan saat itu saya sedang ada keperluan, ya sudah, saya tinggal saja dia sendiri," terang orang tersebut kepada istri Agung. Kesaksian itu pun segera tersebar dan membuat gempar wilayah sekitar. Yang mana tak lama berselang setelah itu mulailah bermunculan juga asumsi-asumsi lain dari orang-orang yang mulai menduga bahwa hilangnya Agung berhubungan dengan Bengawan Mati. Sebenarnya masih ada berbagai kemungkinan di balik hilangnya Agung. Bisa saja ia memang sedang berada di suatu tempat dan masih akan baik-baik saja. Akan tetapi, mau pergi kemana Agung dan mau sampai sejauh mana dirinya itu pergi? Kalau ia saja meninggalkan rumah tanpa membawa apapun selain sehelai pakaian yang melekat di tubuhnya, dan itu pun pasti dalam keadaan basah. Karena seperti yang kita ketahui tadi, sempat ada saksi yang melihat jika Agung membenamkan diri di Bengawan Mati. Meskipun begitu, saat itu masih ada saja orang yang mencoba untuk tetap berbaik sangka dengan menganggap Agung hanya minggat sementara. Namun di sisi lain, dugaan Agung yang hilang di Bengawan Mati pun kini justru menguat. Hingga pada akhirnya, hari itu juga, di hari kedua hilangnya Agung itu, tim SAR pun mulai diturunkan untuk melakukan pencarian. Mereka selami dan sisiri setiap sisi dari sungai yang mati itu secermat mungkin. Namun upaya itu dirasa masih nihil hingga tim SAR pun kembali berupaya dengan cara lain, yang mana kali ini caranya tergolong tidak biasa, yaitu dengan menggunakan jaring panggang atau sejenis alat penjala ikan yang dibentangkan dari ujung sungai mengitari di hampir semua sisi Sungai Bengawan Mati. Dengan asumsi jika Agung memang benar-benar berada di dasar sungai ini, tentu saja tubuhnya akan turut terjala di jaring itu. Pencarian pun berlangsung sedari pagi hingga sore menjelang. Namun sayang, setelah semua daya dan upaya dari pihak yang berwenang, Agung masih tetap belum diketemukan. Sebenarnya bila dikaji secara logika, kalau memang kemarin Agung benar-benar tenggelam di Bengawan Mati, seharusnya hari ini jenazahnya pun sudah mengapung di permukaan. Pertanyaan-pertanyaan pun mulai timbul.
Apa benar Agung benar-benar hilang di Bengawan Mati? Atau jangan-jangan dia memang hanya kabur saja setelah pertengkaran dengan istrinya itu? Entahlah. Singkatnya, hari yang sudah akan gelap pun membuat pencarian Agung dihentikan sementara oleh pihak yang berwenang, sembari meminta pendapat masyarakat bila mana mereka mempunyai cara lain untuk menemukan Agung. Cara lain yang dimaksud adalah cara lama, yaitu cara-cara nirlogika untuk mencari Agung dengan melibatkan ahli spiritual seperti dukun ataupun kiai. Hingga setelah sekejap berembuk, hal itu pun segera disepakati. Hingga malamnya mulailah berdatangan para orang-orang pintar untuk membantu pencarian. Para ahli-ahli spiritual itu pun datang dan segera bertindak dengan caranya masing-masing. Hingga mereka pun akhirnya menyepakati pendapat yang sama, yang mana mereka semua sama-sama meyakini jika Agung memang benar-benar hilang di Bengawan Mati. Ada berbagai keterangan dari para ahli-ahli spiritual yang terlibat di Bengawan Mati saat itu, yang secara garis besar semuanya berada dalam satu suara alias sependapat. Malam itu, setelah melakukan ritual dan komunikasi, semua ahli spiritual sepakat meyakini jika ada unsur kesengajaan dari menghilangnya Agung. Yang mana saat itu semua ahli spiritual tersebut melalui perwakilannya, yaitu seorang lelaki tua, menjelaskan secara tersirat. Agung sepertinya dengan sengaja menuruti ajakan makhluk gaib di sini. Dia sudah diambil oleh penghuni Bengawan Mati, ucap lelaki tua tersebut. Loh, kenapa dia bisa menyerahkan diri ke Bengawan Mati, Mbah? Tanya salah satu orang di situ. Sepertinya Agung ini sedang banyak masalah, jadi mental pada dirinya agak goyah. Dan salah satu alasannya adalah dia sudah lelah dengan kehidupan dunianya, jawab lelaki tua tersebut yang diketahui adalah sesepuh orang pintar di daerah itu. Saat itu, mereka, para ahli spiritual juga mengungkapkan yang mana pada dimensi lain Sungai Bengawan Mati ini adalah sebuah kerajaan jin, dan menurut mereka disitulah sekarang Agung tengah berada. Tapi apakah Agung bisa kembali? Atau paling tidak ditemukan jasadnya? Begitulah sekiranya pertanyaan keluarga dan juga banyak masyarakat di situ. Dan untuk hal itu, para orang-orang pintar saat itu tidak bisa benar-benar menjanjikan, tapi mereka akan tetap terus berupaya walaupun pada akhirnya malam itu pun semuanya masih nihil tanpa hasil. Bahkan hal itu pun terulang dan terulang lagi sampai dengan hari ke-8. Keadaan itu berulang dari hari ke hari hingga tak terasa sudah 1 minggu lebih berlalu sejak menghilangnya Agung. Sewajarnya jika ia memang tenggelam, jasad Agung seharusnya sudah mengapung dan bisa ditemukan. Walaupun sebenarnya masih ada faktor logis juga yang bisa membuat tubuh Agung tidak mencuat ke permukaan sungai, seperti misalnya tertindih batu terkait akar dan juga lain sebagainya. Walau kenyataannya kemungkinan itu sangatlah kecil untuk terjadi. Namun walaupun begitu, meskipun Agung belum juga ditemukan sampai hari ini, pencarian oleh tim SAR masih terus dilakukan, dan kali ini mulai banyak juga datang para relawan yang turut membantu. Ada kejadian yang cukup menyita perhatian dalam pencarian di hari ke-8 ini. Kala itu, sore hari, di antara kerumunan warga yang masih menyaksikan proses pencarian saat itu, ada seorang anak kecil yang tiba-tiba saja berteriak dengan jemarinya lalu menunjuk ke arah tanggul. Boyo, boyo, boyo putih. Begitulah sekiranya teriakan bocah itu yang mengatakan jika dirinya melihat seekor buaya putih tengah merangkak ke atas salah satu tanggul di sekitaran Sungai Bengawan Mati itu. Mendengar hal itu, sontak orang-orang yang sedang melakukan pencarian Agung pun langsung bergegas untuk melihat dan mencarinya. Namun di situ tidak terlihat sosok buaya putih yang sudah dikatakan oleh bocah tadi.
Walau tak ada orang lain yang melihat sosok buaya putih selain bocah itu, sesuai dengan mitos yang telah berkembang selama ini di daerah itu, jika sosok buaya putih adalah salah satu makhluk yang paling banyak dibicarakan sebagai penunggu di kawasan Bengawan Mati. Akhirnya, para petugas dan juga orang-orang yang tadi mencari sosok buaya putih kembali memindahkan perhatiannya untuk tetap mencari Agung kembali. Hingga pencarian di hari ke-8 itu pun kembali berhenti saat matahari sudah mulai tenggelam. Pada titik ini, pihak keluarga Agung bisa dikatakan sudah hampir saja putus asa, meskipun jelas harapan hidup Agung kini sudah tak mungkin terjadi. Namun besar harapan mereka agar jasadnya bisa diketemukan untuk kemudian dikebumikan dengan layak. Keluarga Agung, terutama istrinya, sebenarnya sudah berusaha untuk tidak percaya. Dalam 1 pekan ini mereka masih mencoba untuk percaya pada kemungkinan lain dengan mencari Agung keluar daerah itu, baik pada teman-temannya ataupun kerabatnya. Tapi sayangnya tak ada sedikit pun informasi yang didapatkan hingga seiring hari berlalu dalam tangis dan juga kepasrahan, intuisi pun terasa semakin kuat bergerak menuju pada Bengawan Mati. Dan benar saja, keraguan itu pun akhirnya terjawab juga di hari ke-9. Setelah semua keraguan-raguan yang dirasakan oleh hampir semua orang yang terlibat, baik tim SAR, keluarga, ataupun masyarakat sekitar, akhirnya semuanya pun terjawab pada pencarian di hari ke-9 ini. Karena pada hari ini, 1 titik petunjuk berhasil ditemukan dan kembali menumbuhkan keyakinan mereka semua untuk terus melakukan pencarian. Yang mana pada hari itu, salah satu petugas tim SAR yang dibantu oleh para relawan berhasil menemukan sesuatu yang terlihat mencurigakan. Hei, lihat itu, coba arahkan perahunya ke sana, ujar salah satu seorang petugas tim SAR, dan ternyata itu adalah sepasang sandal jepit yang terlihat mengapung di tengah Bengawan Mati. Penemuan itu sebenarnya cukup aneh dan janggal karena sepasang sandal itu tiba-tiba saja muncul dan dia mengapung dengan posisi hampir menyatu kanan serta kirinya. Posisinya benar-benar diam, tidak bergeming ataupun terombang-ambing oleh gelombang dari perahu milik tim SAR yang kini sudah mulai mendekat. Hingga dipungutlah sepasang sandal itu yang segera ditunjukkan kepada pihak keluarga, yang di saat itu juga langsung dikonfirmasikan dengan yakin bahwasanya apakah sandal jepit itu adalah benar alas kaki yang terakhir dikenakan oleh Agung. Saat itu, perwakilan petugas pun langsung membawa sandal tersebut untuk ditanyakan kepada istri Agung. Bu, kami sudah menemukan sandal jepit ini. Apakah benar ini kepunyaan Pak Agung? Tanya petugas itu sambil menunjukkan sandal jepit yang dibawanya dari Sungai Bengawan Mati. Benar, ini sandal yang terakhir dipakai Mas Agung waktu itu, ucap sang istri lirih, dan kini tidak terbantahkan lagi. Semuanya menjadi semakin yakin jika Agung memang benar-benar tenggelam di Bengawan Mati. Pencarian di hari itu pun terus dilakukan dengan lebih melibatkan banyak orang lagi, yang pada sore harinya entah dengan satu alasan didatangkanlah kembali seorang paranormal yang mungkin hari-hari kemarin sempat sedikit diragukan. Cara-cara lama itu pun kembali dilakukan, yaitu dilakukannya ritual untuk membantu pencarian, yang kali ini orang pintar itu mencoba untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan penunggu Sungai Bengawan Mati menggunakan perantara mediator yang disaksikan juga oleh pihak dari keluarga Agung. Singkatnya, dalam prosesi itu sang paranormal mencoba untuk memasukkan lembut penunggu Bengawan Mati kepada sang mediator dengan harapan agar bisa menggali informasi perihal keberadaan Agung. Tapi entah mengapa, sepertinya itu pun tidak berjalan dengan mudah karena berkali-kali entitas yang telah masuk ke tubuh sang mediator tidak bisa memberikan informasi yang berarti. Yang ada hanyalah suara tertawa, suara menangis, dan ada pula suara menggeram tidak jelas.
Posisi mediator sampai berganti hingga 3 kali dengan orang yang berbeda. Namun tetap saja tak ada satupun yang bisa diajak berkomunikasi. Bahkan ketika sore mulai hampir menjadi petang, sempat terjadi sedikit kekacauan. Ya, kala itu nampaknya para lelembut-lelembut yang diduga adalah para penunggu bengawan mati itu mulai keluar masuk ke tubuh para mediator dengan tidak terkendali. Hal itu membuat paranormal dibantu orang-orang sekitarnya dibuat kewalahan dengan amukan dari mediator yang tidak terkendali itu, sampai akhirnya setelah kendala itu bisa diatasi, pencarian sore itu pun akhirnya dibubarkan. Di hari yang ke-10 ini, tim SAR kembali turun untuk melakukan pencarian, dan kali ini mereka turun dengan skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu, pencarian dengan cara lama pun juga kembali dilakukan untuk meneruskan proses mediasi dengan para penunggu bengawan mati kemarin yang masih gagal. Mulanya, keadaan hampir sama dengan kemarin. Setiap entitas yang masuk masih belum bisa diajak untuk berkomunikasi. Sampai akhirnya, setelah sempat bergonta-ganti mediator sebanyak 4 kali, masuklah sosok ke dalam tubuh mediator keempat. Perangainya agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Lelembut yang tengah masuk ke dalam tubuh sang perantara itu terlihat jauh lebih tenang. Seperti inilah jawabannya. Batin si paranormal yang setelah itu mulai menyambut dan bertanya kepada sosok lelembut bengawan mati yang sedang merasuki tubuh manusia itu. Terjadilah tanya jawab antara paranormal dan sosok yang sedang berada di dalam tubuh mediator itu, yang mana itu semua disaksikan langsung oleh istri Agung, pihak keluarga serta masyarakat di sekitar. Dan di momen itulah semuanya terjawab dengan lugas oleh sosok yang konon merasuki tubuh mediator itu. Asal kalian tahu, memang benar, sekarang Agung berada di bengawan mati, ucap sosok yang merasuki mediator itu sembari mengarahkan telunjuknya ke arah sungai. Agung selama ini ada di sana. Dia juga bisa menyaksikan orang-orang yang sedang mencari dia, ucap sosok tersebut dengan masih menunjukkan tangannya ke arah sungai bengawan mati. Mendapati penjelasan itu sontak membuat tangis istri Agung pun pecah seketika. Ia pun berkata sambil menangis, Tolong kembalikan suami saya mohon, tolong kembalikan dia, ucap sang istri disertai isak tangis meminta serta memohon agar bengawan mati segera mengembalikan suaminya itu. Kala itu, pihak keluarga Agung mau tak mau pun sudah mengikhlaskan dan pasrah dengan apa yang terjadi. Mereka pun sepertinya sadar jika sudah tidak ada kemungkinan lagi Agung bisa kembali dengan selamat. Permintaan mereka saat itu memohon dengan sangat, paling tidak tubuh Agung harus ditemukan untuk bisa dikebumikan secara layak. Namun ternyata sosok penunggu bengawan mati yang sedang merasuki itu terlihat menggelengkan kepalanya setelah mendengar permintaan dari keluarga Agung. Gaiso, ucap sang penunggu yang setelah itu mulai menjelaskan apa yang menjadi alasan dibalik ketidakbisaan itu. Dan masih melalui mulut sang mediator, lelembut itu pun mengungkapkan jawaban yang sungguh tak pernah disangka-sangka dan membuat keluarga Agung, bahkan semua orang yang kala itu turut menyaksikan proses mediasi itu terkaget-kaget seolah tak percaya. Semua itu adalah atas kemauannya sendiri untuk ikut bersama kami, ucap penunggu gaib di bengawan mati tersebut sambil tersenyum menyeringai menakutkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan paranormal di awal-awal pencarian. Ya, ternyata Agung meminta jika ia memang ingin bergabung di kerajaan jin yang ada di bengawan mati ini karena ia merasa sudah lelah dengan semua masalah yang ada di dunianya. Saat itu, masih melalui sang perantara, Agung sempat dibujuk dengan mengingatkannya kepada anak serta istrinya yang sangat sedih atas kejadian ini.
Pihak keluarga pun saat itu juga berkata, kalaupun nanti memang hanya jenazahnya saja yang bisa kembali, setidaknya anak, istri, dan juga keluarganya masih memiliki makam sebagai penanda untuk nanti menziarahi dan juga mendoakannya. Juga sebagai tempat berkunjung jika kelak keluarga agung merindukannya. Namun, walaupun sudah dengan segala bujuk rayu yang harusnya sudah sangat mengiba itu, menurut sang perantara, Agung tetap tak ingin kembali. Entah apa yang menjadi alasan di baliknya. Sebegitu kesalkah ia dengan pertengkaran 10 hari yang lalu, atau sebegitu beratkah masalah dunia yang telah menimpanya? Entahlah. Mungkin khusus untuk pertanyaan ini, sepertinya hanya Agung saja yang bisa menjawabnya dengan tepat. Dan pencarian pada hari ke-10 ini pun masih berakhir tanpa hasil. Pencarian pun masih terus-menerus dilakukan di hari berikutnya, namun tetap saja usaha-usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil. Dan sampai kisah ini dibagikan, tubuh Agung tidak pernah ditemukan. Setelah peristiwa itu, diadakanlah suatu tanggapan wayang kulit besar-besaran dan juga sinden. Saat itu, terlihat para pengunjung sangat ramai dan semua warga desa pun sangat antusias untuk menghabiskan malam hari di sana. Sebenarnya, awal mula diadakan tanggapan wayang kulit dan sinden setiap tahun adalah semacam kebiasaan tradisi atau syarat wajib agar tidak datang pagebluk dan gagal panen di desa Pilang ini. Dahulu kala, terdapat rumor atau kepercayaan jika danyang di desa ini mempunyai permintaan atau semacam syarat agar panen tetap bagus dan tidak datang pagebluk di desa. Syarat tersebut yaitu adalah penduduk desa harus mengadakan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dan juga sinden di siang harinya. Dan semua itu biasanya dilaksanakan di tempat keramat dan sangat angker, yaitu di Jolelo. Ya, Jolelo ini adalah semacam tempat seperti sanggar yang memang dikhususkan untuk itu. Konon, menurut para orang tua dulu, apabila sinden sedang berjoget dan bernyanyi, maka para buaya, jelmaan penunggu bengawan mati, akan naik ke permukaan dan menjelma menjadi manusia. Mereka pun lalu ikut menari bersama para penduduk mengelilingi sinden tersebut, karena memang para penunggu bengawan mati itu adalah para buaya putih. Namun, pernah suatu ketika syarat itu diabaikan dan ditinggalkan oleh kepala desa setempat yang tidak percaya dikarenakan dia kepala desa baru. Dan benar saja, pagebluk melanda desa itu. Saat itu dalam satu malam terjadi 2 atau 3 bahkan lebih orang-orang yang meninggal dunia. Penyebab kejadiannya macam-macam, ada yang meninggal karena sakit, kecelakaan, bahkan dibunuh. Dan tidak hanya itu, hasil panen penduduk desa juga mengalami gagal panen. Oleh karenanya, hal itu pun membuat para warga desa dipaksa harus percaya dengan kepercayaan dan adat yang ada. Akhirnya, setiap tahun selalulah diadakan pagelaran wayang kulit dan sinden. Dan alhamdulillah, semua baik-baik saja. Entah apakah itu sebuah kebetulan atau memang aturan adat yang harus dijalani. Wallahu a'lam. Kemudian kembali lagi pada peristiwa hilangnya Agung. Kini foto Agung terpajang di mading pemancingan Sungai Bengawan Mati. Mungkin hal itu dilakukan sebagai pengingat jika di sini pernah ada orang yang hilang dan tidak pernah lagi ditemukan. Setelah bertahun-tahun kemudian, kejadian hilangnya Agung mungkin saja sempat diabaikan dan terlupakan hingga akhirnya mulailah muncul banyak kisah dari para pemancing yang bersaksi pernah melihat sosok yang menyerupai Agung di area Sungai Bengawan Mati. Bahkan pada beberapa kesaksian ada juga yang sempat sedikit berbincang dengan orang yang jasadnya tidak pernah ditemukan itu. Konon, sosok yang menyerupai Agung itu akan muncul dengan sebuah sampan kecil lalu datang mendekati para pemancing dan mengajak mereka untuk mengail bersama dirinya dengan menggunakan perahu. Di tengah saja, di sana ikannya banyak. Begitulah sekira ucapannya ketika sosok yang mengejawantakan dirinya menyerupai Agung itu mengajak para pemancing.
Sosoknya biasa, tidak menyeramkan sama sekali, namun karena mimiknya mungkin agak mencurigakan, rata-rata para pemancing selalu menolak ajakan tersebut. Dan menurut para pemancing, setelah ajakannya ditolak, sosok yang menyerupai Agung itu akan berlalu begitu saja sambil tersenyum, dan tiba-tiba wujudnya hilang begitu saja dalam satu kedipan mata. Sosok mirip Agung itu secara spesifik akan memperlihatkan wujudnya kepada para pengunjung ataupun pemancing yang datang dari luar kota, yang mana mereka semua sama sekali tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Mulanya, para pemancing yang melihat arwah Agung itu tidak merasa takut ataupun curiga. Rata-rata mereka menganggap jika Agung hanyalah penduduk lokal yang mungkin bertugas menjaga di Sungai Bengawan Mati. Namun, anggapan itu pun berubah menjadi gidik ngeri ketika mereka, para pemancing yang pernah ditemunya itu, melihat foto Agung terpampang di mading pemancingan Bengawan Mati. Dengan keterangan yang singkatnya menjelaskan bahwa foto seorang laki-laki yang terpampang itu adalah Agung, orang yang hilang di Bengawan Mati, dan jasadnya tidak pernah ditemukan lagi sampai hari ini. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang sangat luar biasa, spesial banget ini kisahnya ya. Jadi ini adalah kisah nyata yang mana sudah dikirimkan oleh salah satu subscriber kita yang bernama Gita di Jawa Timur. Halo Gita, terima kasih atas kirimannya yang luar biasa, kisahnya keren banget. Dan ini spesial, terasa sangat spesial karena memang kisah ini saya coba berkolaborasi dengan salah satu penulis berbakat asal Temanggung, yaitu Mas Agil Rian Saputra. Wah, Mas Agil luar biasa ya, kiriman dari Mbak Gita saya coba collab karena keren banget ini kisahnya ya, dan based on true story. Terlepas dari apapun di dalamnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dan kita buang yang buruk-buruknya saja ya teman-teman ya. Dan semoga keluarga dari Mas Agung diberikan ketabahan, dan buat Mas Agungnya sendiri semoga diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang pastinya semoga kisah ini bisa menghibur para teman-teman pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber kita. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan ya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, agar yang lain juga merasa ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung, yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman lain mungkin yang mau seperti Gita ya, yang kisahnya mau dibawakan di channel-channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi. Boleh berupa tulisan, boleh berupa voice note, rekaman suara, bebas, senyaman teman-teman aja, bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan ditunggu ya kirimannya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami mohon sabar karena masih butuh proses ya teman-teman. Dan insya Allah kami akan membawakan semua satu persatu. Nih kali ini pembawaannya agak berbeda ya, karena backsoundnya hujan petir nih. Sengaja sih tadinya mau ntar dulu tapi kayaknya seru juga nih ada backsound hujan petir, akhirnya kita bawakan. Ya semoga sekali lagi semua teman-teman terhibur. Dan di akhir kata saya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sekali lagi salam hormat saya untuk seluruh keluarga dari Mas Agung dan seluruh warga desa di Jawa Timur. Salam hormat untuk kalian semua, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.